kelompok Capstone yang beranggotakan Fikri Yanwar, saya Bernadetta Ratna, dan Mirza Putri Maharani. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan C250 kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Anatomi Berbasis Mobile App menggunakan visualisasi 3 dimensi dan virtual reality dengan pendekatan gamifikasi. Kelompok kami dibimbing oleh Ibu Adistia Erna Permanasari sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Sunu Wibirama sebagai dosen pembimbing kedua. Berikut merupakan pembagian tugas dalam kelompok kami, Mirza Putri sebagai user analis, saya sebagai sistem analis, dan Fikri Yanwar sebagai programmer. Baik, sebelum pembelajaran menggunakan kadaver merupakan metode yang paling umum digunakan saat ini. Kadaver sendiri merupakan mayat manusia yang diawetkan. Namun penggunaan kadaver memiliki keterbatasan, yaitu tidak responsif terhadap gerak, memiliki warna dan tekstur yang berbeda dengan aslinya, dan ketersediaan kadaver di FKKMK UGM terbatas. Maka dari itu dibutuhkan media pendamping pembelajaran anatomi dengan memanfaatkan teknologi grafika komputer. Aplikasi virtual reality dengan berbasis mobile app dengan pendekatan gamifikasi menjadi salah satu solusi untuk permasalahan ini. Sebelumnya, virtual reality merupakan teknologi visualisasi menggunakan komputer yang dapat membangkitkan visi nyata di lingkungan virtual, sedangkan gamifikasi merupakan teknik menerapkan desain game pada kegiatan lain di luar konteks game, misalnya pada proses belajar. Pada capstone proyek yang sebelumnya, Raiso dan kawan-kawan telah membuat aplikasi bernama Anaris yang merupakan penunjang media pembelajaran anatomi dengan menerapkan media virtual reality dan augmented reality. Namun aplikasi ini masih memiliki kekurangan, yaitu materi yang ditampilkan belum lengkap dan belum memiliki alur pembelajaran yang menarik. Maka dari itu, kelompok kami bermaksud untuk mengembangkan aplikasi media pembelajaran anatomi tulang manusia berbasis mobile app menggunakan visualisasi 3 dimensi dan virtual reality dengan alur pembelajaran gamifikasi. Luaran yang diharapkan dari Capstone Project ini melingkupi aspek pendidikan dan kedokteran. Hal ini sesuai dengan tujuan dan partisipan dari Capstone Project ini, yaitu mahasiswa FKKMK UGM. Lalu untuk jenis luaran dari Capstone Project ini berupa aplikasi perangkat mobile khusus Android yang diharapkan dapat membantu kegiatan belajar mahasiswa FKKMK UGM kapan saja dan di mana saja. Kelompok kami memilih media virtual reality sebagai solusi permasalahan karena kami harap dengan menggunakan virtual reality, mahasiswa dapat mengetahui representasi nyata dari anatomi tubuh manusia, sedangkan penggunaan gamifikasi ditujukan agar alur pembelajaran menjadi lebih menarik. Berikut merupakan gambar pemodelan media virtual reality, yaitu pengguna bisa mengatur pergerakan dari model 3 dimensi anatomi tubuh manusia di ruang virtual dengan menggunakan controller. Sedangkan gambar di bawah merupakan pemodelan alur gamifikasi, di mana pengguna akan mempelajari materi yang dalam bentuk 3 dimensi ataupun virtual reality. Kemudian akan dievaluasi dengan cara mengerjakan kuis, dan kemudian pengguna akan mendapatkan award. Dalam pengerjaan proyek ini, kami telah melakukan analisis studi beberapa aspek yang bisa menjadi latar belakang ide dan pemilihan metode kami. Pertama, mengenai metode pembelajaran kadaver digital yang sudah kami temui sebelumnya. Pembelajaran kadaver digital yang sudah kami temui biasanya berupa produk website ataupun mobile app. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Pada produk berbasis website, tingkat distraksinya terhitung lebih rendah, karena anatomi dapat ditampilkan dalam layar yang lebih besar. Namun, mobile app memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi daripada produk pada website. Selain itu, mobile app juga mempermudah pengguna untuk mengakses mode VR. Lalu untuk desain gamifikasi, terdapat beberapa kerangka kerja dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam menerapkan gamifikasi pada suatu hal. Pendekatan-pendekatan ini berbeda dalam mengkategorikan komponen-komponennya yang menjadi aspek gamifikasi. Misalnya pada dimensi piramid, MDA, dan MDE, komponen dibedakan menjadi 3 macam saja. Lalu pada oktalisis terdapat 8 komponen, pada elemental tetra terdapat 4 komponen saja. Lalu kami juga telah melakukan riset mengenai penerapan VR pada bidang pendidikan ilmu medis. Untuk penelitian dan pengembangan aplikasi pembelajaran ilmu kesehatan berbasis VR, penelitian dan pengembangan yang sudah ada dan berfokus pada satu aspek saja. Misalnya, aplikasi teater bedah hewan berfokus pada pengembangan perwarupa aplikasi bedah hewan dalam mode VR. Lalu ada pembelajaran mengenai prosedur pembedahan, pengembangan aplikasi untuk profil rumah sakit, dan juga visualisasi model anatomi ataupun model organ pada manusia.
Lalu terdapat beberapa metode pengembangan aplikasi yang dapat diterapkan dalam pengerjaan proyek kami. Masing-masing metode memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Misalnya metode waterfall yang bersifat sistematis, metode inkremental yang bersifat iteratif, lalu metode agile yang bersifat cepat dan fleksibel. Lalu dalam pengembangan antarmukanya, kami memiliki beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam mengembangkan aplikasi, yaitu ada yang memusatkan desain pengembangan pada teknologi, ada yang pada pembelajar, lalu ada juga yang memusatkan pada user target pengguna produk nantinya. Lalu, metode yang kami pilih adalah kami menggunakan metode agile untuk menyesuaikan durasi proyek yang tergolong singkat dan ukuran tim yang juga relatif kecil. Untuk gamifikasinya, kami menggunakan pendekatan elemental tetrad karena komponen-komponennya bisa diaplikasikan ke dalam luaran proyek kami nantinya. Lalu untuk desain antarmukanya, kami menggunakan pendekatan UCD karena sejalan dengan konsep agile dan elemental tetrad yang memusatkan pengembangan berdasarkan target penggunanya nanti. Dalam pengerjaan proyek capstone ini, kami menentukan beberapa batasan pada luaran kami untuk memastikan luaran kami nantinya masuk akal untuk diwujudkan. Batasan pertama, kami hanya menampilkan anatomi tulang saja. Ini untuk fokuskan proyek capstone kami. Lalu batasan kedua, aplikasi hanya bisa dijalankan pada operating system Android. Ini dikarenakan terbatasnya sumber daya untuk mengembangkan aplikasi multiplatform. Yang terakhir, karena masih adanya pandemi COVID-19, proses pengembangan banyak dilakukan secara daring. Hal ini membatasi kegiatan pengujian aplikasi luaran kami nantinya. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa perancangan gamifikasi kelompok kami akan menggunakan pendekatan elemen tetrad. Pemodelan yang digunakan berupa mechanics, dynamics atau story, estetik, dan teknologi. Untuk mekanika permainan terdiri dari 4 bagian, yaitu mode, part, point, dan award. Aplikasi ini akan terdiri dari 3 mode, yaitu mode materi, mode kuis, dan mode manajemen. Untuk part merupakan materi anatomi yang telah dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkat kerumitannya yang telah kami sesuaikan dengan urutan pembelajaran di FKKMK UGM. Urutannya yaitu yang pertama tangan, kemudian kaki, rusuk dan dada, tulang belakang, dan kepala. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah poin. Sistem poin digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna. Yang pertama, yaitu tabel perolehan poin pada kuis yang ada di part materi. Kemudian untuk tabel di bawah merupakan minimal poin untuk dapat membuka part materi yang selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah sistem poin pada kuis yang ada di menu kuis. Next. Kemudian yang tabel di atas merupakan lanjutan dari tabel yang sebelumnya, dan untuk tabel di bawah merupakan batas waktu pengguna untuk dapat mengerjakan kuis di menu kuis. Next. Selanjutnya adalah mekanika bagian award, di mana award ini ditujukan untuk mengapresiasi pengguna yang telah berusaha untuk menyelesaikan materi dan kuis yang ada dalam aplikasi ini. Bentuk award berupa penyebutan tingkatan berdasarkan poin yang telah didapatkan pengguna. Tabel di samping merupakan penyebutan tingkatan berdasarkan perolehan poin pengguna. Selanjutnya perancangan bagian teknologi yang terdiri dari smartphone yang merupakan alat utama untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian aset 3 dimensi anatomi tulang manusia yang dimodelkan dalam aplikasi ini kami dapatkan dari scan anatomi dari tim radiologi FKKMK UGM. Kemudian alat untuk menunjang aplikasi ini terutama pada media virtual reality yaitu VR box dan game controller. Selanjutnya adalah perancangan bagian estetika permainan yang terdiri dari user interface dan user experience, di mana aplikasi ini akan menyajikan visualisasi yang menarik untuk menunjang pembelajaran pengguna. Kemudian untuk art, menyajikan visualisasi 3 dimensi anatomi tubuh manusia akan mengerjakan kuis sehingga pengguna dapat membuka bagian materi yang selanjutnya. Lalu ada challenge, dengan adanya progress bar dan sistem award maka akan memacu pengguna untuk mendapatkan poin yang lebih banyak. Selanjutnya adalah perancangan bagian dinamika permainan terdiri dari productivity, di mana aplikasi ini akan memacu produktivitas pengguna dalam mempelajari anatomi melalui fitur dan mekanika yang tersedia dalam aplikasi ini. Kemudian untuk progression, aplikasi ini akan memacu pengguna untuk terus meningkatkan progres belajarnya.
Baik, tahap perancangan selanjutnya adalah perancangan antarmuka. Digunakan pendekatan user-centered design dengan framework design thinking. Framework perancangan dari aplikasi ini terbagi ke dalam 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tahap pertama adalah empathize. Di sini dilakukan riset user demi memberi aspek pemahaman masalah yang dialami oleh pengguna. Kami telah melakukan online survei pada mahasiswa FKKMK UGM melalui Google Form dan didapatkan 21 responden. Hasil keluaran dari survei ini adalah mengetahui kebiasaan mahasiswa FKKMK UGM. Hasilnya adalah sebanyak 38% mahasiswa menghabiskan waktu belajar anatomi sebanyak 1-3 jam. Selanjutnya, sebanyak 21 sampai 21 mahasiswa menjawab media yang sering digunakan selama pembelajaran anatomi adalah gambar foto kadaver yang didapat dari laboratorium. Kemudian 18 mahasiswa menjawab metode belajar anatomi yang selama ini dirasa paling cocok adalah menghafal secara rutin. Selanjutnya, untuk memahami masalah secara lebih rinci, dilakukan in-depth interview kepada calon pengguna kami dan juga stakeholder kami, yaitu Dr. Junaidi. Kami mengklasterisasi jawaban interview ini dalam bentuk affinity diagram. Case pertama adalah kurangnya media peraga pembelajaran anatomi. Hasil interview menunjukkan bahwa seringkali visualisasi media pembelajaran berbeda dengan media yang diujikan saat praktek. Case kedua yaitu menghafal secara rutin yang sering terlupakan. Interview menunjukkan bahwa pengulangan berkala sebenarnya membantu pemahaman, namun kedisiplinan untuk menghafal masih belum diterapkan. Dan yang terakhir adalah pendapat mengenai visualisasi anatomi yang baik. Interview menunjukkan bahwa hal-hal seperti detail struktur anatomi, warna, 3D zoom in dan zoom out adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran anatomi. Kemudian, pada tahap kedua, yaitu define, dilakukan pendefinisian titik permasalahan yang didapat dari hasil riset user. Untuk mendefinisikan titik permasalahan, dilakukan kerangka kerja seperti berikut, yaitu yang pertama, insight atau mencatat hal penting yang menjadi masalah, kemudian merumuskan point of view atau memusatkan permasalahan yang menjadi sudut pandang. Nah, kedua langkah ini nantinya akan menghasilkan keluaran dari tahap define, yaitu perumusan hipotesis dan user persona. Kemudian, karena insight sudah didapatkan, di sini kami merumuskan point of view permasalahan yang dialami oleh pengguna kami. Berikut adalah point of view. Selanjutnya, dirancang hipotesis permasalahan yang menjadi asumsi awal kami dalam menyelesaikan masalah yang sudah kami definisikan. Hipotesis ini digunakan sebagai dasar perancangan fitur dari aplikasi kami. Yang pertama adalah memberikan model digital anatomi yang memiliki bentuk, warna, dan struktur, memberikan fitur kuis untuk menguji kemampuan pengguna, memberikan fitur notifikasi pengingat belajar yang dapat diatur sesuai keinginan, dan memberikan pembelajaran anatomi berbasis mobile app. Selain hipotesis permasalahan, keluaran dari tab define ini adalah user persona yang kemudian digunakan sebagai gambaran besar dari target pengguna kami. Kemudian tahap ketiga yaitu ideate. Dilakukan inisiasi desain setelah perumusan fitur aplikasi. Yang pertama kami rancang di sini adalah user flow aplikasi. Kemudian kami merancang use case dan kami melakukan wireframing untuk menentukan gambaran kasar dari aplikasi kami. Next, tahap perancangan selanjutnya adalah perancangan sistem. Di sini kami membuat data flow diagram untuk menunjukkan perpindahan data dan bagaimana proses yang berjalan guna perancangan aplikasi nantinya. Aliran data ini dirancang mengikuti use case yang sudah kami rancang. Di sini kami akan menemukan aplikasi kami Kadavi. Aplikasi ini berbentuk landscape. Ini adalah home aplikasi di mana berisi 4 bagian tulang yang telah kami bagi-bagi ke dalam 5 bagian. Nah, untuk pertama kali menginstal, pengguna dapat menggunakan tulang pada bagian arm saja. Kemudian untuk menggunakan bagian selanjutnya, pengguna harus mengumpulkan poin yang didapat dari hasil pengguna mengerjakan kuis. Untuk perolahan poin, pengguna dapat melihatnya pada dashboard yang ada pada home aplikasi. Nah, di sini ada total poin, kemudian ada lencana yang didapatkan pengguna setelah mengumpulkan poin tertentu. Contohnya adalah untuk mendapatkan posisi beginner, pengguna harus mengumpulkan 250 poin. Selanjutnya di dalam aplikasi terdapat button-button seperti ini. Nah, button seperti ini berisikan info atau guidance
penjelasan mengenai fitur dari halaman tersebut. Selanjutnya, terdapat dua jenis kuis yang dapat diselesaikan oleh pengguna. Yang pertama adalah kuis berdasarkan materi spesifik saja, contohnya ARM, kemudian kuis pada menu kuis yang berisi kumpulan materi dari berbagai bentuk tulang. Nah, bentuk levelnya pun juga berbeda tergantung dengan tingkat kesulitannya. Selanjutnya, untuk model pembelajaran, di sini pengguna dapat memilih bagian spesifik dari setiap part. Kemudian pengguna akan menuju ke mode 3D anatomi mobile. Nah, ini adalah contoh dummy dari tulangnya. Kemudian untuk mengidentifikasikan suatu bagian, pengguna dapat melakukan klik, kemudian nama dari bagian tersebut akan dimunculkan. Nah, kemudian di sini pengguna dapat menyimpan dan pengguna dapat melihat trivia dari setiap bagian yang nantinya akan kami susun kontennya. Kemudian untuk masuk ke mode VR, pengguna dapat hanya melakukan klik pada VR mode dan aplikasi akan menuju ke mode VR. Selanjutnya, untuk melihat bagian yang tersimpan, pengguna dapat melihatnya pada menu bookmarks atau nanti bisa dilihat di menu My Profile. Selanjutnya adalah menu My Profile. Di sini pengguna dapat melihat profilnya, kemudian menambahkan waktu belajar sesuai keinginan. Nah, waktu belajar ini dapat pengguna customisasi seperti alarm sistemnya. Dan apabila alarm tersebut dinyalakan, maka nantinya aplikasi akan memunculkan notifikasi sesuai dengan waktu yang ditambahkan. Selanjutnya, bagaimana model kuis yang dapat diselesaikan oleh pengguna? Nah, ini adalah contoh tampilan kuisnya. Terdapat dua jenis kuis yang berisi jawaban pilihan ganda, namun dengan soal yang berbeda. Yang pertama adalah jenis soal fill blank dari bagian yang ditunjuk. Kemudian ada jenis soal untuk mengidentifikasi nama dari bagian yang ditunjuk. Kemudian terdapat dua jenis kuis, yaitu yang pertama bonus, kemudian ada mandatory quiz. Nah, kemudian pengguna hanya melakukan klik untuk menjawab kuis, kemudian apabila setelah selesai, tinggal melakukan finish dan akan mengeluarkan poin yang diperoleh dari hasil pengerjaan kuisnya. Sekian demo aplikasi Kadafi, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah progres dari kelompok kami. Sejauh ini kami sudah melakukan pelabelan tulang. Kemudian, nah ini rencana pengujiannya nanti ada 3 jenis. Yang pertama pengujian usability atau kebergunaan dari desain pengalaman pengguna yang telah kami rancang melalui instrumen SOS. Kemudian pengujian efektivitas pembelajaran yaitu melalui pre dan posting, atau nantinya pengguna sebelum menggunakan aplikasi ini akan diberi soal kuis sesuai dengan soal kuis yang diujikan. Kemudian pengguna dapat menggunakan aplikasi dan hasilnya dibandingkan antara menggunakan aplikasi dan sebelum aplikasi itu apakah mengalami peningkatan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pengujian keandalan sistem atau menguji seberapa benar software requirements yang telah kami rancang melalui black box testing. Nah, kemudian untuk tes yang sedang dikerjakan, saat ini kami sedang implementasi ke dalam bentuk MVP dan insya Allah akhir bulan ini. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan soal kuis. Terima kasih atas presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.